Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membahas satu hadis lagi dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu'. Sekarang hadis 814 ya. Tentang masalah menimbun barang. Nanti saya cuma membahas satu hadis, jadi kalau pembahasan ini sudah selesai silakan bisa bertanya masalah apapun yang bisa kami jawab, insyaallah akan kami ulas pada malam hari ini ya. Baik masalah muamalat maupun yang lainnya. Monggo bisa raise hand atau chat disiapkan dari sekarang karena ini cuma membahas satu hadis singkat saja. Yang dari Instagram juga saya sambil pantau, begitu juga dari YouTube. Silakan untuk tuliskan komentarnya. Karena kesempatan hanya sampai jam 9 nanti, mudah-mudahan waktu cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Coba sambil dicas kayaknya. Cas dulu. Baik. Maulana lihat di terjemahan halaman 319 hadis 837 terjemahannya. Kalau yang cetakan syarah Minha al-Lam hadis 814. Larangan ihtikar. Jadi namanya itu ihtikar ya, ihtikar. Al-ihtikaru menimbun ya. Silakan rekan-rekan yang ada di YouTube juga bisa siapkan pertanyaan dari sekarang. Insyaallah jika saya pantau ada pertanyaan penting dijawab, saya akan menjawabnya. Monggo bisa dituliskan. Yang di Instagram juga termasuk yang di Facebook ya. Facebook ada nggak di sini ya? Facebook. Mafi, Facebook, mafi. Yang bisa lihat. Ya. Monggo dibaca dulu, saya baca. An Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un rawahu Muslimun. Baca. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang menimbun barang kecuali ia yang berdosa. Diriwayatkan oleh Muslim. Tidaklah seorang itu menyimbun barang melainkan dia itu yang berdosa. Ihtikar itu dalam bahasa artinya al-jam'u wal imsak, mengumpulkan dan menahan. Al-jam'u wal imsak.
mengumpulkan dan menahan ya. Mengumpulkan dan menahan. Al-ihtikar secara etimologi ya. Berarti mengumpulkan dan menahan. Nah, sedangkan secara istilah al-ihtikar secara istilah atau terminologi adalah menahan makanan supaya harga naik. Jadi bukan hanya menahan saja ya, tapi memang ada tujuan supaya harga naik. Kalau cuma mengumpulkan menahan saja ya tidak ada merugikan orang gitu. Tapi kalau dia menahan makanan supaya harga naik atau menahan kebutuhan manusia, berupa barang atau suatu yang manfaat sehingga harga naik, atau sulit dicari di pasaran. Nah, ini pengertian kedua ini bagus. Kata Syekh Abdul Fauzan, wa hadza ta'rif ahsan. Pengertian yang kedua tentang ihtikar ini lebih bagus. Menahan kebutuhan manusia berupa barang atau suatu yang manfaat sehingga harga naik. Atau sulit cari di pasaran. Kita mau cari harga tinggi sekali, mau beli susah gitu. Nah, kalau pengertian yang kedua ini berarti ada dua pengertian ya. Sini ada dua pengertian ya, berarti nanti ada di situ makanan atau suatu hasil produksi, atau sesuatu yang dihasilkan dari tanah atau hewan atau hasil produksi lainnya. Ini termasuk. Jadi kalau pengertian kedua ini sifatnya umum ya. Sifatnya adalah umum. Nah, terus tadi disebut tidaklah seorang menimbun melainkan dia berdosa. Dia berdosa berarti kalau di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan, idza fa'ala didas shawab. Jika dia melakukan lawan dari yang benar, berarti dia melainkan dia itu berdosa, alias artinya dia itu bersalah. Ya, artinya dia itu bersalah. Nah, terus kita lihat kesimpulan dari hadis ini ya. Syekh Abdul Fauzan memberikan beberapa faedah hadis. Jadi dalil diharamkannya ihtikar atau menimbun. Dan seorang penimbun itu berdosa.
Al-khati dalam hadis itu artinya berdosa ya, orang yang bermaksiat atau berdosa. Khati artinya orang yang bermaksiat yang berdosa. Kata Syekh Abdullah Fauzan, orang yang menimbun di sini dia itu bermaksiat dan dia itu berdosa, wajib memohon ampun atas kesalahannya tersebut. Ia berdosa dan wajib memohon ampun atas kesalahannya. Nah, sekarang apa hikmah dilarangnya menimbun di sini ya? Hikmah dilarang menimbun barang. Yang tadi sifatnya merugikan orang lain ya. Menimbun barang. Yaitu pertama, supaya tidak merugikan orang banyak. Supaya tidak merugikan orang banyak. Terus yang kedua, membuat hubungan sesama menjadi tidak baik. Ya karena dia nyusahkan orang, kan orang nggak suka gitu ya. Apalagi itu kebutuhan penting di masyarakat gitu. Nah, sekarang perselisihan para ulama yang ada, apakah menimbun ini hanya khusus untuk makanan atau yang lainnya? Ada 3 pendapat dalam hal ini. Ada pendapat pertama yang katakan menimbun ini diharamkan pada segala sesuatu. Ada yang katakan ini untuk makanan saja. Ada yang katakan lagi lebih spesifik pada makanan yang manusia, tidak yang lainnya. Namun yang lebih tepat bisa dicatat, menimbun yang dilarang berlaku pada semua barang, bukan hanya makanan. Itu kebutuhan ya. Karena dalilnya tadi umum ya, la yahtakiru illa khati'un. Sedangkan tadi penyebutan makanan itu cuma sekadar contoh. Kalau ada hadis yang sebutkan makanan itu cuma sekadar contoh. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini menimbun yang tidak masalah ya. Menimbun yang tidak masalah adalah, kata Syekh Abdullah Fauzan, menimbun tidak bermasalah adalah menimbun untuk menunggu harga naik dan tidak merugikan orang banyak. Jadi misalnya kalau kita tahan dan bukan hanya dia saja yang menimbun ya, pihak lain juga ya. Ini toko A, toko B, toko C semuanya simpan. Nah, nanti untuk stok lebaran. Pas lebaran baru harga naik ya mereka jual itu. Menyusahkan orang enggak gitu.
Kalau saya sebutkan pernah di kajian Ustaz Irwandi waktu bahas ini ya, harta haram muamalah kontemporer. Nah ini bisa dicatat menimbun barang yang bermasalah di sini. Ini ada 5 syarat yang beliau sebutkan. Ini lebih lengkap syaratnya. Ada 5 syarat menimbun barang yang bermasalah. Ini saya simpulkan dari buku Ustaz Irwandi ya. Ada 5 syarat menimbun barang yang terlarang. Satu, membeli barang melebihi kebutuhan. Dia nimbun berarti banyak ya, melebihi kebutuhan. Yang kedua, tujuannya menimbun. Ya. Yang ketiga, tujuannya menguasai pasar. Yang keempat itu ingin dijual dengan harga tinggi semaunya. Yang kelima, halayak ramai membutuhkan. Yang kelima, halayak ramai membutuhkan. Saya ulang ya, yang pertama membeli barang melebihi kebutuhan, jadi dia belinya banyak. Kalau belinya satu disimpan ya nggak menimbun namanya. Terus yang kedua tujuannya menimbun, jadi dia kumpulkan, dia tahan ya. Yang ketiga tujuannya menguasai pasar, ya, dia tujuannya menguasai pasar. Yang keempat ingin dijual dengan harga tinggi semaunya. Yang kelima, halayak ramai membutuhkan. Nah, berarti kalau dari pengertian ini, maka bermasalah tidak termasuk menimbun ya. Contoh, menyimpan makanan untuk kebutuhan setahun. Kan gak dirugikan orang banyak, untuk kebutuhan dia kok. Dia beli semau dia. Misalnya saat pandemi ini, ada yang masuk toko borong apapun. Ya itu terserah dia ya, untuk kepentingan dia. Selama tidak merugikan orang banyak, gak masalah. Juga tidak termasuk menimbun yang terlarang, yaitu membeli barang saat murah lalu dijual saat harga naik. Tadi yang kita singgung ya. Membeli barang saat murah lalu dijual saat harga naik. Dengan catatan tidak merugikan orang banyak ya. Tidak merusak harga pasar. Dan banyak yang lainnya juga menyediakan stok seperti itu, walaupun mereka semua juga naikkan harga. Jadi ini ada poin penting dulu ya. Jika seorang pedagang membeli barang saat harga murah lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu dengan harga pasar, aksi ini tidak termasuk ihtikar. Ini enggak termasuk ya. Asalkan dengan catatan apa? 1, tidak merugikan orang banyak. 2, tidak merusak harga pasar. 3, barang masih dijual pedagang lain. Saya ulang ya. Jika seorang pedagang membeli barang saat murah lalu dijual saat harga naik. Ini boleh dengan catatan 3. 1, tidak merugikan orang banyak. 2, tidak merusak harga pasar. 3, barang masih dijual pedagang lain. Barang masih dijual pedagang lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo selanjutnya saya buka tanya jawab dulu. Baik, ini ada yang dari YouTube dulu ya. Sambil di Zoom ada yang resen, monggo sambil tulis pertanyaan di chat, nanti saya kembali ke Zoom. Saya baca dulu lewat YouTube.
Ustadz, hukum tukar tambah HP itu gimana Ustadz? Masih boleh ya? Karena HP bukan barang ribawi. Ya masih boleh karena HP bukan barang ribawi. Terus tukar tambah yang tidak dibolehkan tuh kalau lebih ketat itu nanti pada barang ribawi ya. Namun kalau bukan pada barang ribawi tidak masalah di sini. Terus dari toko fulan, Ustadz izin bertanya, jika kita belum mampu kontrak rumah atau beli rumah sendiri di awal nikah dan hanya mampu bayar kos untuk pasutri, apakah sudah memenuhi hak istri berupa tempat tinggal? Iya, itu sudah memenuhi hak istri. Terus, kalau penimbunan barang seperti masker di awal COVID dulu itu apakah dosa Ustadz? Ya, kalau itu rugikan orang banyak pada cari semuanya dan harga naik, nah itu termasuk menimbun barang dan berdosa. Kecuali kalau semuanya pada tahan barang tadi, pedagang yang lain juga punya, tapi semua karena kebutuhan itu besar, semuanya pada menaikkan harga gitu ya. Namun bukan hanya satu pada pedagang, yang lainnya juga, makanya tidak disebut menimbun seperti keterangan tadi. Terus ini lagi dari Thaif Al-Mansurah, dan jika kita beli bahan pokok super banyak lalu disimpan sendiri untuk keperluan keluarga, apakah ini terlarang? Tidak ya, kan ini tidak rugikan orang banyak. Ya mungkin yang lainnya stoknya berkurang, tapi kan dia tidak merugikan orang banyak. Dia bukan untuk menaikkan harga juga, bukan untuk dia jual, tidak masalah. Ustadz, bagaimana hukum mengambil video kajian untuk disimpan sendiri menggunakan aplikasi screen recorder? Dan bagaimana sebaiknya menjalankan sunnah di lingkungan yang asing dengan dakwah sunnah? Apakah harus langsung total dalam bersunnah atau semampunya? Kalau tadi secara izin dibolehkan atau tidak, nanti dilihat keterangan videonya ini. Videonya ini boleh di copy atau tidak, boleh di screen recorder ataukah tidak ya. Secara izin juga dari yang punya video tersebut. Kalau menjalankan sunnah di lingkungan yang asing, ya tetap tunjukkan prinsip, yang penting tidak melanggar aturan. Masih dari YouTube lagi. Ustadz mau tanya di luar tema, pernah dengar bahwa Roh Kudus itu malaikat Jibril? Apakah ada dalil yang menjelaskan lebih detail? Ya, coba lihat di surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh itu. Dan turun malaikat dan roh. Maksudnya Roh Kudus yaitu Jibril alaihissalam. Apa hukum trading forex? Ya secara umum ini masih bermasalah ya. Tapi saya lagi pelajari detailnya dulu, nanti mudah-mudahan saya bisa jelaskan secara detail dari sisi yang berbagi bagi dari yang punya pengalaman untuk trading forex ya. Ustaz, ada perbedaan nggak antara jin dan setan? Ini dari Instagram sekarang. Ada perbedaan nggak antara jin dan setan? Kalau perbedaan, jin itu ada muslim ada kafir. Kalau setan itu selalu setan yang kafir. Ya, jin termasuk itu jin kafir itu setan. Ketika ada teman yang bilang ke anak kalau ada jin yang membersamai anak, apa anak harus mempercayainya? Tidak. Dia itu indigo ya, dan tidak semua perkataan orang indigo itu diterima. Karena bicara masalah jin itu masalah goib ya, tidak bisa seorang itu berbicara kecuali dengan dalil. Satu lagi, ketika kita punya uang yang cukup untuk menikah, mengingat biaya pernikahan sekarang juga mahal, sementara anak belum berhaji, mana yang harus didahulukan? Apakah haji atau dahulu ataukah menikah? Nikah dulu, baru kemudian haji dengan istri. Nikah lebih penting ya. Haji nanti ketika sudah punya kemampuan benar gitu. Ini lagi dari Al-Gomisa Store. Bagaimana akadnya kalau dalam jual beli? Apakah akadnya itu dari harga jual atau harga beli setelah pembayaran? Jual beli rumah ya. Apakah akadnya itu dari harga jual? Ini tergantung ya. Ini kesepakatannya gimana harga rumah tadi ya. Oh, apakah akadnya itu dari harga jual atau harga bersih setelah pembayaran? Apa nih maksudnya akad apa? Zakat atau apa gitu ya? Ini kurang jelas ya, maaf ya.
Apakah boleh menjual barang di bawah harga pedagang lain? Boleh. Ya. Itu sah-sah saja dalam jual beli ya. Itu masih dibolehkan. Menjual di bawah harga standar masih boleh. Baik. Sebentar, saya pernah jual enggak ya? Jual di bawah harga standar. Secara umum masih boleh. Baik, saya lanjut ke resen, silakan, ada 3 itu. Yang di ini dulu yang di chat dulu, silakan chat. Baik Ustaz. Ya. Nah, bismillah. Ustaz mau bertanya mengenai Bukhari nomor 2829 dan Muslim nomor 1914 tentang orang yang mati syahid. Salah satunya adalah orang yang mati karena menderita sakit perut. Apakah orang yang mati karena menderita kanker usus termasuk yang dalam mati syahid, Ustaz? Secara umum gini, coba saya bacakan kesimpulan ulama ya. Ini, saya punya tulisan di Rumaiso mati syahid karena melahirkan dan tenggelam ini ya. Ini ada kesimpulan terakhir yang bagus yang saya pernah catat. Nah, coba saya baca fatwa dari Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ada orang yang menaiki kapal dengan maksud pergi berdagang kemudian tenggelam. Apakah ia dikatakan mati syahid? Ibnu Taimiyah menjawab, iya, ia termasuk mati syahid selama ia tidak bermaksiat ketika ia naik kapal tadi. Ada hadis sahih dari Nabi SAW yang menyatakan orang yang mati tenggelam mati syahid, orang yang mati karena sakit perut termasuk mati syahid, orang yang mati terbakar termasuk mati syahid, orang yang mati karena wabah termasuk syahid, wanita yang mati karena melahirkan termasuk syahid, juga orang yang mati karena tertimpa runtuhan itu termasuk syahid. Ada juga hadis yang menyebutkan selain dari itu. Asalnya memang pergi berdagang dengan kapal itu boleh selama yakin bahwa diri kita bisa selamat. Namun kalau kita tidak yakin bisa selamat, maka tidak boleh berdagang dengan kapal laut. Jika nekat dilakukan maka sama saja bunuh diri atau tidak disebut syahid. Jadi yang semua tadi kalau secara umum kita lihat dari yang peristiwa-peristiwa yang disebutkan, semua itu mati yang menyulitkan ya, artinya matinya mengerikan gitu ya. Dengan kalau kita lihat dari teks-teks yang ada itu, ada yang karena benturan, ada yang karena kebakaran, itu kan mati-mati yang mengerikan seperti itu. Walau seperti orang yang jatuh dari orang yang tabrakan pesawat atau mengalami aksiden dengan pesawat juga dapat disebut sebagai mati syahid. Nah, terus yang pertanyaannya di sini apa? Sakit perut, Om? Kalau memang itu mengerikan juga ketika meninggal dunianya berat ya, dapat digolongkan syahid. Namun ingat ya, syahidnya itu bukan syahid seperti syahid ketika di medan perang ya. Ini syahid karena disebut dalam istilah. Maka kita tetap hukumi dia syahid di dunia. Tapi kalau mau memastikan dia masuk surga belum tentu. Ya, satu lagi dari chat. Baik Ustaz. Ustaz, apakah boleh memulai puasa Ayyamul Bid besok hingga 3 hari ke depan karena saya baru sore ini dari haid, Ustaz? Bisa, tapi yang Ayyamul Bid cuma 2, 14, 15. Yang nanti yang 16 tidak masuk Ayyamul Bid, tapi masuk keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Satu lagi dari chat. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Si A meminjam uang kepada si B. Pada kembalikan ternyata berlebih lalu dikembalikan oleh si B. Ya. Apakah ini riba? Kalau memang tidak dipersyaratkan untuk ini ya, mengembalikan lebih, tidak ada syarat, maka kalau diterima boleh. Tapi kalau ada syarat awal kemudian dikembalikan lebih, nah itu jatuh dalam riba.
Baik, saya angkat dulu di resen, silakan Pak Panji. Silakan Pak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Ada sebuah marketplace yang menjual gambar dan video Ustaz. Ya. Skema transaksinya seperti ini. Konsumen melakukan top up dana ke marketplace, kemudian dapat poin. Setelah itu poin tersebut digunakan untuk beli foto atau video. Ini bagaimana Ustaz? Tidak bisa lewat transfer ya? Ya emang transfer Ustaz, tapi nanti dapat poin. Poinnya itu buat beli foto atau video Ustaz. Bukan istilahnya diskon ya, bukan ya Pak ya? Bukan. Masih boleh. Mungkin satu lagi boleh Ustaz? Iya. Terkait syarat bersuci, baik wudu atau mandi wajib, harus menghilangkan kotoran yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Itu bagaimana Ustaz, kotorannya Ustaz? Nah, itu bahasa terjemahan itu kurang bagus bahasanya. Maksudnya bukan kotorannya, tapi ada lapisan yang menghalangi kulit sehingga air itu tidak terkena permukaan kulit. Nah, jadinya wudunya tidak sah. Bagaimana kalau volumenya sedikit Ustaz? Volumenya sedikit seperti kotoran kuku Ustaz. Kotoran kuku kan dalam kuku Pak. Dalam kuku kan nggak disuruh dibasuh. Pak, basuh cuma di permukaan kuku. Makanya itu bahasa, kayaknya Bapak baca buku terjemahannya kurang bagus deh, sehingga Bapak salah paham. Iya. Saya kurang srek dengan bahasanya. Bukan bahasa terjemah yang bagus. Bapak baca gitu aja saya sudah pahami. Nah, ini bahasanya kurang bagus nih. Sehingga orang salah paham. Kalau bahasa terjemahan yang bagus, Bapak ketika pahami langsung paham dan pemahamannya benar gitu. Jadi misalnya yang halangi ya, misalnya ini di jari sini, ini ada cat ya, tebel. Ini harus dibersihkan dulu sebelum berwudu. Kalau enggak air terhalang, ini tidak terkena ini di sini nih, enggak boleh. Ya. Iya, ini kotoran tapi bukan kayak kotoran kuku di dalam sini Pak. Ini dipaksakan banget, kita nggak disuruh detail untuk basuh di sini, nggak, di permukaan kukunya saja ini. Nggak seberat itu gitu kalau kita berwudu ya. Terlalu rinci banget itu Pak. Gitu ya? Iya, baik. Syukur Ustaz. Iya, ya, berikutnya lagi. Silakan Mala, Ibu Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, kalau seandainya ini ada orang pada waktu kan jualan makanan, kemudian jualan makanan itu kan ada pajak 10% ya Ustaz ya. Kemudian pada waktu pandemi karena kondisinya itu kurang, jadi dia selalu kayak defisit gitu loh Ustaz. Nah, itu terus boleh nggak sebaiknya menunda pembayaran ke pemerintah yang 10%-nya itu atau dikurangi Ustaz sesuai kemampuannya? Dikurangin kayak gimana tadi Bu? Jadi kan saya pendapatannya 1 juta, 10%-nya kan 100.000. Ya kan yang harus dia setorkan kan 100.000 itu. Tapi karena dia perolehannya itu selalu defisit selama pandemi ini, nah boleh nggak dikurangi jadi semampunya dia atau dipospon gitu, ditunda sesuai dengan nanti kalau misalnya dia punya uang baru dia bayarkan. Sebaiknya gimana Ustaz? Kalau dipospon bisa dipospon saja. Tapi kan itu belum tahu berapa lamanya gitu Ustaz. Tapi dibolehkan nggak? Kalau biasanya ada, saya kurang tahu ya Ustaz, biasanya mungkin ada denda mungkin ya Ustaz ya. Itulah. Kalau enggak tadi dikurangi bagaimana? Jadi tidak bayar sesuai dengan semestinya gitu ya? Iya betul. Ya mungkin itu aja deh, pakai itu aja, kecuali kalau dikejar lagi ya. Gitu ya Ustaz ya.
Baik, boleh satu lagi Ustadz? Iya, silakan. Kan ini Ustadz Afan, saya pernah baca kalau kita berzikir itu selalu bersuci. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Apa memang harus seperti itu? Tidak harus, tapi dianjurkan, tapi tidak jadi wajib. Oh, baik-baik. Iya. Jadi nggak harus selalu ya Ustaz? Enggak. Baik Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Silakan Ummu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi saya kan punya keluarga kerja di bank Ustaz. Ya. Terus istrinya itu punya usaha lain gitu, dagang. Ya. Terus keluarga saudara saya ini kan, ya, saudara saya ini kan saat kadang datang ke rumah saya itu kan suka ngasih duit ke anak-anak. Saya sih yakin itu dari gaji dia dari bank itu. Tapi saat dia ngasih, dia nggak bilang gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Masih boleh dimanfaatin. Masih boleh dimanfaatin. Oh, masih boleh ya Ustaz? Iya. Terus satu lagi Ustaz, itu yang kan ada tuh orang beli dolar tuh nyimpan saat dolarnya tinggi dijual, itu hukumnya gimana Ustaz? Boleh, yang penting ketika beli dolar harus yadan biyadin. Jadi boleh simpan ya Ustaz ya? Boleh. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Kom. Baik, satu lagi silakan. Ada hamba Allah, silakan bukan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya. Halo? Iya. Ini masalah agak lama Ustaz. Saya mengungkit lagi tentang bagaimana Diperingkas mawon, Pak. Diperingkas. Terlalu panjang nanti makan waktu, nanti saya nggak bisa. Inti aja, to the point. Saya paham soal. Membeli produk yang dari Prancis sekarang sudah lama Ustaz. Apa? Membeli barang yang dari Prancis Ustaz. Dari Prancis. Luar negeri, Prancis ya, terus? Kan yang masih boykot besar. Apa? Masih bermasalah boykot. Kayaknya sudah nggak lagi deh masalahnya. Oh, berarti sudah mau. Saya nggak isu lagi waktu itu, cuma waktu awal-awal aja ya. Wallahu a'lam. Kembali ke hukum mubah berarti. Boleh. Berarti tidak terkena wala baru Ustaz. Ya sudah selesai ya sudah, kalau boikot kan sementara saja, tidak seterusnya ya. Wa iyyakum. Baik. Hukumnya baju yang kita beli jarang dipakai karena ada beberapa baju yang dapat dipakai di acara tertentu, dan apa sebaiknya yang kita lakukan? Masih sah saja ya, sama seperti kita bahas nimbun tadi ya. Kan tidak rugikan orang lain. Kan memang ada kepentingan untuk beli baju itu. Ya, kita juga tidak boros-boros, nanti dipakai pada waktu kesempatan tertentu tidak masalah ya, seperti itu ya. Sehingga Nabi SAW juga punya pakaian yang khusus beliau gunakan pada acara tertentu, pada hari raya, itu ada. Berarti ketika selain hari raya beliau tidak pakai itu, dan sah-sah saja seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, baca satu lagi lewat chat, silakan. Baik Ustaz. Ustaz izin bertanya, Ya. bagaimana hukumnya menjadi panitia lomba Olimpiade Biologi yang bertugas untuk soal lomba tersebut? Lomba tersebut tidak dipungut biaya Ustaz? Boleh. Diperbolehkan. Lomba sains masuk, lomba seperti jihad masih dibolehkan untuk dapat hadiah. Berikutnya lagi. Ustaz, apakah tukar uang tunai transfer ke rekening dalam jumlah sama, namun orang tersebut bayar sehingga waktu tertunda? Apakah hukumnya ini dibolehkan atau tidak Ustaz? Orang tersebut lupa apa? Untuk mentransfernya. Lupa mentransfernya ya. Jadi coba. Apabila tukar uang tunai dan transfer ke rekening,
dalam jumlah yang sama, namun orang-orang tersebut lupa bayar sehingga waktu tertunda. Tukar uang itu ya, baiknya tunai lah, tukar uang itu tunai. Wallahualam, coba lakukan transaksinya tetap tunai gitu, nggak boleh ada yang tertunda. Atau enggak transfernya tidak boleh ada yang tertunda satu yang, dan yang lain kalau enggak terjatuh dalam riba nasiah. Baik, coba baca terakhir ada yang resen itu Sofwa ya. Yang resen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya. Yang pertama, jika suami melakukan maksiat kepada Allah seperti syirik, suka mendatangi kalau di sini kiai-kiai itu orang pintar ya Ustaz ya. Iya. Terus dia juga suka yang masih kehidupan yang kayak gitu. Istri sudah gugat cerai Ustaz, tapi keluarga nggak ada yang mau jadi saksi, dan apakah si istri ini suami ini masih bisa dimaafkan atau sampai suaminya taubat dulu? Sampai suaminya taubat, Ustaz. Ya. Dan kalau dia nggak merasa salah gimana, Ustaz? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, bukan ibu yang kasih hidayah. Jadi baiknya gimana, Ustaz? Minta terus mohon pada Allah. Jadi dicabut ya gugatannya yang tadi ya? Kalau masih bisa berubah bisa dicabut. Apa namanya Ustaz? Anak punya kitab Durratun Nasihin ya, bekas orang tua. Nah, situ suka baca ada amalan atau seperti baca bismillah 1 kali akan dimudahkan rezeki, atau sholawat gitu ya. Gak usah diamalkan saja, lebih aman, Bu. Jadi bukunya harus diapakan, Ustaz? Gak usah diamalin. Disimpan aja apa dibakar gitu, Ustaz? Disimpan saja tanpa dibuka lagi. Takutnya kalau disimpan ada anak-anak. Kalau begitu ya diapain gitu, yang penting musnah, paling mungkin ya dibakar. Maksudnya dibakar bukan kayak yang viral-viral itu Ustaz ya, maksudnya biar menyelamatkan ini ya Ustaz. Iya. Biar nggak diinjak-injak, ada ayat-ayat, soalnya kan ada ayat-ayat. Iya, betul. Ya, Ustaz, ya? Betul. Niatnya bukan untuk durhaka. Betul. Maaf Ustaz, ya. Ya, baik. Kami cukupkan, insyaallah besok pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi perhiasan wanita, masih seputar jilbab ya. Silakan hadir. Ini penting banget untuk muslimah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.